Kenapa? Om Bebe tuh punya kandang lagi di dalam yang sekarang isinya adalah Pito. Yang terjadi nih minggu ini ya teman-teman ya, tiba-tiba saya ngeliat Lilo udah sendirian dan di lantai itu udah darah, banyak banget darah. Halo, apa kabar Ketovers? Ketemu lagi sama Om WP, nama saya Willy Priyoko dan ini adalah Dunia Kucing. Salam untuk yang selalu berprasangka baik, berkata baik, dan berbuat baik. Hari ini Om WP mau curhat, lihat deh, nih di sini. Tuh, sekarang ada kandang lagi dan isinya adalah Pito tuh. Pito ada di dalam tuh teman-teman ya. Kira lagi tidur di sini, kamu kenapa telinganya kelipet kayak begini ya? Tidurnya enak banget ya. Terus nih, ya nih. Kamu lagi apa? Tuh. Dia lincah banget, kadang-kadang suka merucut gitu loh. Hilang ya. Lilo, ngapain di situ? Sini. Dan ini juga termasuk ada alasan yang pengen saya bahas nih hari ini teman-teman ya. Jadi saya mau ngebahas kenapa Om Bebe tuh punya kandang lagi di dalam yang sekarang isinya adalah Pito. Jadi ya, buat yang udah follow saya dari lama di YouTube, di Instagram, atau di TikTok, pasti tahu banget kalau saya tuh nggak pernah punya kandang. Ya, Dadungnya juga tahu kalau saya tuh nggak pernah punya kandang. Jadi saya tuh punya Pito, Molo, Leon, Cimoy, sampai Rumi tuh nggak pernah punya kandang. Baru beli kandang itu adalah ketika Kira datang. Dan itu pun nggak pernah dipakai sama sekali gitu ya. Baru sekarang aja nih ketika ada Lilo, itu saya baru ngerasain banget fungsinya kandang. Tapi sebelum saya bahas dulu, saya juga pengen nanya nih ke kalian. Kalian itu ngerawat kucing di dalam kandang atau dilepasin aja bebas? Tulis di kolom komentar ya. Tadinya saya tuh termasuk tipe orang yang nggak mau pelihara kucing di dalam kandang. Tapi setelah kucingnya bertambah banyak, saya mulai ngerasain nih bahwa ada manfaat kita punya kandang. Jadi bisa dibilang 3 tahun ya dari 2018 itu Om WP tuh lalai gitu ya, tidak membiasakan kucingnya untuk tinggal di dalam kandang karena ternyata ada manfaatnya juga teman-teman. Jadi alasan yang pertama yang kalian harus pertimbangkan untuk punya kandang gitu ya adalah kalau kalian kucingnya itu nggak tinggal indoor. Jadi kalau kalian punya kucing yang dirawat di luar, saya rekomendasikan untuk amanin kucingnya di dalam kandang. Karena saya kucingnya di dalam kandang semua, di dalam kandang, dirawatnya indoor semua, jadi saya tuh nggak ngerasa perlu kandang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita tuh perlu kandang untuk jaga-jaga kalau ada kucing yang sakit atau ada kucing yang harus dipisahkan karena melahirkan gitu ya. Kucing yang sakit atau kucing yang melahirkan atau kucing yang butuh perawatan khusus itu sebaiknya kan dipisahkan dari teman-temannya yang lain gitu ya, karena supaya bisa kita monitor perkembangannya. Sejujurnya aja nih ya, karena kucing saya banyak ya, saya kan sekarang punya sama Lilo tuh ada 6 ya. Terus mereka itu kan nggak bisa saya kontrol satu persatu. Kalau punya kucing cuma 1 atau 2 tuh sebenarnya monitornya akan gampang ya. Yang perlu dimonitor tuh kan sebenarnya adalah makanannya, lalu muntah atau nggak muntah, atau litter boxnya gitu. Nah dulu waktu punya kucing 1, 2, 3 tuh aman-aman aja gitu ya. Kita bisa tahu kucing mana yang udah pipis, kucing mana yang udah pupup, kucing mana yang pupupnya bagus, kucing mana yang pupupnya jelek gitu. Nah ketika kucingnya bertambah banyak gitu ya, di atas 3 atau di atas 4, itu kita susah monitornya teman-teman. Dan saya rekomendasikan kalau kita memantau kucing yang kayaknya nih ada kebiasaannya yang berubah gitu ya, rekomendasi saya adalah coba ditaruh di dalam kandang dan dipantau gitu ya progresnya. Buat saya kandang tuh yang ideal adalah yang segini nih ukurannya nih. Ini tuh berapa ya kira-kira ya? Ini kayaknya kira-kira panjangnya 80. Ini sebenarnya kandang ideal buat kucing sampai kucing gede ya. Jadi ini kan sebenarnya kandangnya buat Lilo. Tapi lihat deh, Pito masuk tuh masih bisa leluasa untuk bergerak. Jadi setengah kandang masih bisa saya siapin box. Jadi litter boxnya masih bisa masuk. Terus bawahnya tuh saya kasih alas kandang kayak gini nih teman-teman ya. Saya sih ngerekomendasiin dikasih alas kandang ya nih teman-teman. Tuh supaya mereka tuh nyaman. Jadi kan kalau Jeblos-jeblos ya. kalau kandangnya tuh bentuknya kawat tuh kayak begini ya.
Jadi saya rekomendasikan kasih alas kayak gini atau kasih bantalan hangat kalau kucingnya seneng hangat, atau apaan sih tuh? Atau kasih lantai keramik aja juga bisa. Biasanya tuh ada beberapa kucing yang lebih senang tidur di lantai dingin gitu kan. Dan ini kita siapin semuanya ya, jadi air minum, terus litter box segala macam kayak gitu untuk jadi ruang pemantauan kucing yang butuh perhatian khusus. Jadi yang sakit, yang baru steril, perlu perawatan, baru melahirkan gitu ya. Terus kalau melahirkan dengan bayi-bayi juga butuh penghangat gitu. Kayaknya kandang itu perlu. Waktu Lilo datang itu kan Lilo kan kondisinya nggak fit. Jadi sama dokter juga nggak boleh gabung karena flu berat. Lalu ada kecenderungan kulitnya juga belum bagus. Jadi daripada nularin kutu, jamur, parasit dan lain-lain, dokter menyarankan untuk nggak gabungin Lilo dulu. Jadi Lilo di karantina terpaksa di luar dulu. Terus Lilo tuh 2 minggu ya, 12 hari. 12 hari dirawat, bolak-balik ke dokter. Setelah flu-nya hilang, flu-nya aman, baru Lilo bisa masuk ke dalam rumah. Nah, terus yang terjadi nih minggu ini ya, teman-teman ya, hari Jumat kemarin. Hari Jumat apa hari Sabtu ya? Hari Sabtu kayaknya, karena Dadung kan Jumat kesini ya. Sabtu. Jadi hari Sabtu kemarin ya, teman-teman ya, Lilo ini kan kucing yang sebenarnya aktivitasnya tinggi, ringan, dan akrab sama semuanya, termasuk sama Rumi. Jadi Lilo itu adalah kucing yang nggak takut sama siapapun dan ramah mau ngajak main. Permasalahannya kakak-kakaknya semuanya tuh akrab sama dia, ya. Terutama Kira kan teman mainnya. Ya, yang tidak akrab itu adalah Rumi. Jadi selama ini tuh ya, Ruminya mana sih? Nggak ada. Ruminya di dalam ya. Jadi dia udah tahu nih. Jadi saya nggak tahu ya sebenarnya ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga ngalamin dan mungkin bisa berbagi solusi ke saya apa yang harus saya lakukan. Nggak usah loncat-loncat lah. Nggak usah loncat-loncat lah. Ya, apa yang harus saya lakukan? Jadi di antara geng gembrot ya, Pito, Leon, Cimoy, Rumi, Kira, sama Lilo, itu yang punya masalah dengan emosi adalah Rumi, terutama ke adik-adiknya. Sampai sekarang ke Kira sama ke Lilo itu Rumi tuh emosinya masih nggak stabil. Jadi kadang-kadang tenang, kadang-kadang nggak tenang, kadang-kadang mau makan bareng, tapi kadang-kadang tuh kalau lagi nggak diawasin tiba-tiba dia bisa lari dari jauh ke adiknya yang nggak lagi ngapa-ngapain terus main pukul aja. Nah, hari Sabtu pagi kemarin saya tuh lagi beberes rumah, lagi ngepel sebenarnya, jadi saya nggak bisa ngeliatin mereka kan. Terus tiba-tiba di saat saya lagi ngepel, tiba-tiba saya ngeliat Lilo udah sendirian dan di lantai tuh udah darah, banyak banget darah. Saya tuh sebenarnya punya videonya, tapi saya nggak mau posting karena saya nggak tega. Dan saya juga yakin kalian juga nggak seneng ngeliat itu ya, ngeliat video kekerasan kayak gitu. Jadi Lilo tuh berdarah-darah sampai di lantai, matanya tuh juga berdarah-darah. Nah, tapi lucunya Lilonya tuh juga nggak marah dong. Jadi Lilo tuh tetap yang kayak ketawa-ketawa gitu loh. Ini emang anak ajaib deh. Udah dipukul, udah berdarah-darah, tapi masih kayak gitu kelakuannya gitu. Dipukulnya adalah sama Rumi. Jadi udah waktu itu pertolongan pertamanya adalah saya langsung bersihin pakai antiseptik, pokoknya semua bersih. Dan ternyata cepet banget. Kamu mau turun ya, udah turun. Mau masuk, iya, kan mau main sendiri. Iya, jadi akhirnya itulah saya memutuskan untuk kalau tidak dalam pengawasan, kayaknya saya harus solusi untuk Lilo adalah karena dia belum bisa melindungi dirinya sendiri kan, masih kecil dan masih benar-benar kayak anak kecil yang nggak tahu gitu, nggak tahu dimarahin, nggak tahu dipukul, nggak tahu dikasarin gitu. Jadi buat saya perlu ngamanin Lilonya aja untuk masuk ke dalam kandang. Intinya kalau ada saya bisa jagain Lilo sama Rumi tuh dalam satu ruangan gitu ya, karena saya bisa ngelindungin salah satunya gitu. Kan saya nggak mungkin pantau terus-terusan. Kalau saya nggak bisa pantau terus-terusan, ya mau nggak mau Lilo harus dimasukin ke dalam kandang. Dan lihat siapa yang masuk ke dalam kandang. Tuh. Mereka semua tuh nyaman ternyata ya masuk ke dalam kandang ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kandang buat siapa sih, Cimoy? Iya, aneh banget deh. Nah, terus
Itu satu ya, kandang juga saya dibutuhin buat ngelindungin kucing yang perlu perlindungan gitu ya. Jadi kalau misalnya kucingnya dikasarin sama kucing lain, atau justru yang dikandangin adalah kucing yang kasar gitu. Karena kan yang ngebully ya. yang ngebully. Tapi dalam konteks ini karena Rumi tuh nggak terbiasa masuk dalam kandang, saya pilih Lilo aja yang masuk dalam kandang. Karena kalau Rumi yang ditaruh di dalam kandang, saya takutnya malah agresifnya makin meningkat dan makin kasar gitu. Jadi itu modifikasi yang saya lakukan. Terus satu lagi ya, alasan kenapa saya juga perlu kandang adalah ini. Lilo itu seneng banget keluar pintu dan cepat banget. Nih, kalau misalnya kayak gini ya dongengnya. Tuh, ini sama nih kayak gini nih. Jadi kucing-kucing saya itu teman-teman ya tuh, kalau pintu balkon itu dibuka, mereka tuh reaksinya cepat banget. Ini si Kira lagi main sih sama Lilo. Ya, jadi salah satu alasan kenapa saya perlu kandang itu adalah kalau saya mau buka pintu balkon supaya aman. Kalau yang gede-gede sih saya nggak terlalu khawatir ya. Tapi kalau Lilo, udah pasti saya masukin kandang dulu. Karena saya khawatir aja, ya. saya kan tinggal di apartemen yang lantai tinggi ya. Saya saya harus antisipasi jaga-jaga kalau ada apa-apa. Gitu. Ini pada ngapain Ini sih? ngapain mojok semua di sini? Mau dibikinin kandang di situ ya? terus lilonya hilang aja gitu Om. Iya, masuk ke dalam kan? Masuk ke dalam. Tuh, berantem. Leon baru keluar, Leon. Kan Rumi nggak ada loh, udah biarin aja deh. Kira, mana adiknya Kira? Adiknya hilang ya? Mana Lilo? Masuk di dalam ya. Ya ampun, dia cuman keluar kepalanya doang tuh. Gitu ya teman-teman ya. Jadi alasan kenapa akhirnya saya punya kandang lagi di sini adalah kandang ini berfungsi untuk ngejagain Lilo ya. Jadi kayaknya sih kalau saya boleh ngebalik habit saya untuk merawat kucing, saya rekomendasiin teman-teman untuk mulai ngebiasain kucingnya untuk bukan tinggal ya, tapi nyaman di dalam kandang. Jadi kalau ada kasus-kasus yang ternyata butuh untuk karantina, butuh untuk dirawat apa segala macam, kucingnya tuh udah nyaman di dalam kandang dan nggak ngerepotin. Terima kasih banyak udah nonton konten ini sampai habis. Salam untuk semua bos bulu di mana-mana. Sehat dan gembira. Saya Didi Priyoto. Bye bye, Cat Lover.